Nah, kalau Ini. misalnya anak-anak yang dari awalnya pertahanan badannya, imunnya tidak terbentuk sempurna, Mhm. kita nggak bisa menjamin ini anak bolak-balik sakit, Iya dalam iya setahun bisa iya. 1, 2 kali. Ada masanya seperti itu tergantung kondisi kita, negara tropis. Tapi kalau tahun ke tahun nggak, kayaknya kok kena ketularan dikit sakit, kena ini dikit, Mhm. kita udah mulai aware juga apakah ini memang ada unsur-unsur lain yang perlu dilacak apa enggak. Apakah bermula dari stuntingnya apa enggak? Kalau dia mudah terkena infeksi, daya tahannya rentan, itu juga akan mempengaruhi anak itu untuk explore, untuk berkembang lebih lanjut, perkembangan organnya itu juga semakin memperlambat, semakin terjadi delay. Nah, kita bicarakan soal dampak jangka panjang dari stunting bagi perkembangan kognitif anak. Mungkin ada khawatirnya Mas jadi kayak, "Oh ya udah kalau cuma urusannya sama tinggi badan aja juga nggak apa-apa, toh saya juga nggak tinggi-tinggi amat." Mungkin orang tuanya udah seperti itu. Tapi mungkin juga kalau kita membicarakan dampak lainnya, apa yang perlu diperhatikan oleh para orang tua? Hey, stunting ini gak cuma sekedar tinggi badan saja loh yang jadi perhatian. Gimana dokter? Oke, tadi udah betul tuh udah mention soal kognitif ya. Mhm. Oke, pertumbuhan ya banyak kita mentoleransi, oh tinggi badannya beda-beda tergantung keluarga, tergantung orang tua. Oke, Mhm. selama masih dalam grafiknya masih dalam batas normal, oke. Cuma yang kita khawatirkan dan sekali lagi ini menjadi isu nasional untuk memotong masalah stunting itu adalah masalah kognitif di anak. Kita juga nggak bisa membela diri, kan nanti anaknya pandai apa enggak tergantung dari orang tuanya, enggak. Kita semua pasti berharap Iya iya. anak kita dan turunannya itu jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar dari kita. Dengan semua perkembangan teknologi yang ada, kita berharap dia akan melampaui dari orang tuanya. Nah, betul dampak dari stunting itu sendiri karena ada keterlambatan yang berujung pada kegagalan tumbuh kembang, itu akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya, yaitu otak. Tapi dari para dokter anak dan pakar kesehatan pun tidak sampai mengkategorikan permanent damage, nggak Oh, sampai seperti oke. itu. Oke. Karena anak ini masih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Ajaibnya metabolisme mereka, regenerasi sel-sel anak-anak masih berkembang dengan sangat pesat, bahkan sampai di usia emas 5-6 tahun. Pemerintah berusaha untuk mengintervensi stunting ini mulai usia 2 tahun. Harus terdeteksi mulai dari 2 tahun dengan harapan intervensinya ini bisa mencegah kegagalan atau keterlambatan kognitif ini supaya dia bisa ngejar di usia 4-5 tahunnya, bisa mengejar ke anak usia normalnya dan nggak mempengaruhi kognitifnya di kemudian harinya. Oke. Seperti itu sih kalau untuk yang paling jauhnya seperti itu. Dampak yang juga dihindari itu adalah rentannya terkena infeksi. Nah, Ini kalau nih. misalnya anak-anak yang dari awalnya pertahanan badannya, imunnya tidak terbentuk sempurna, kita nggak bisa menjamin ini anak bolak-balik sakit, dalam Iya iya setahun bisa iya. 1, 2 kali. Ada masanya seperti itu tergantung kondisi kita, negara tropis. Tapi kalau tahun ke tahun nggak, kayaknya kok kena ketularan dikit sakit, kena ini dikit, kita udah mulai aware juga apakah ini memang ada unsur-unsur lain yang perlu dilacak apa enggak. Apakah bermula dari stuntingnya apa enggak? Kalau dia mudah terkena infeksi, daya tahannya rentan, itu juga akan mempengaruhi anak itu untuk explore, untuk berkembang lebih lanjut, perkembangan organnya itu juga semakin memperlambat, semakin terjadi delay untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi satu kognitif, yang kedua jadinya rentan terkena infeksi, sehingga paling ujungnya anggaplah dia bertumbuh besar menjadi dewasa seutuhnya, penyakit kronis akan terjadi lebih awal. Yang mestinya di usia Betul betul lanjut, betul betul. penyakit jantung, penyakit diabetes atau yang lainnya, ada resiko mungkin dia bisa terkena di awal 30-an mungkin, 35-an mungkin, dan itu akan menjadi beban tersendiri baik pribadi, keluarga, secara nasional menjadi biaya kesehatan itu luas kemana-mana. Kalau dampak yang akar mulanya hanya mungkin stunting, seperti itu. Awareness kita sampai ke sana. Ini kalau dipikir-pikir juga nanti yang kasihan anaknya juga Iya. gitu loh. Karena panen dampak-dampaknya yang akan merasakan adalah si anak-anaknya tadi. Tadi juga sempat disampaikan sama dokter Ella bahwa ini tidak permanen damage. Artinya
ya mungkin ada sahabat sonora atau mungkin kerabatnya, rekannya gitu ada yang, "Iya nih, stunting anak saya," bilang gitu kan. Kalau artinya tadi sempat disampaikan tidak permanent damage, artinya si anak ini masih bisa diperbaiki? Masih Sangat masih masih bisa, bisa? sangat masih bisa. Oh. Program intervensi yang dilakukan antara lain yang paling mudah itu intervensi gizi. Kan intervensi gizi nggak harus tuh anak datang setiap hari ke rumah sakit, nggak harus setiap hari ketemu dokter, nggak harus setiap hari konsultasi ahli gizi. Bahkan di layer pertama dari lingkungannya sendiri, keluarganya, orang tuanya sendiri, secara umum di mana-mana kita dapat informasi lah gizi yang cukup, bukan gizi yang berlebihan. Mungkin kalau kita udah aware, dokter udah bilang, ini kayaknya udah masuk nih kategori awalnya stunting nih, mulai ada delay dari pertumbuhannya. Lalu mesti gimana ya? Kita coba naikin aja gizinya, fokusnya ke protein, penambahan zat besi dan kalsium. Bentuknya berupa apa? Itu macam-macam, nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu jauh, harus membuat makanan aneka menu dari luar negeri, Yang nggak lengkap-lengkap, juga. yang penting lengkap nutrisinya lengkap Dari tadi sekitar ya. kita juga memadai kok untuk kepenuhan nutrisinya.